Korun menjawab dengan penuh keangkuhan. Ia merasa hartanya adalah hasil ilmunya sendiri. Allah berfirman dalam ayat 78, artinya, ia, Korun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Mari datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah ini, Allah ingin menunjukkan bahwa masalah Korun bukan sekedar banyaknya harta, tetapi cara ia memandang harta itu sendiri. Ketika harta tidak lagi dilihat sebagai amanah, tetapi sebagai bukti kehebatan diri, disitulah hati mulai tergelincir. Dan sikap itu Allah abadikan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Korun tidak jatuh karena miskin. Ia jatuh karena merasa tidak membutuhkan Allah sama sekali. Dan ini bahayanya yang sering kita tidak sadari. Karena kesombongan tidak selalu berbentuk kata-kata kasar. Kadang ia muncul dalam kalimat halus di dalam hati. Ini hasil kerja kerasku. Aku pantas mendapatkannya. Aku lebih tahu dari orang lain. Quran hadir untuk mengembalikan cara pandang kita. Bahwa apapun yang kita miliki, harta, jabatan, ilmu, popularitas, semuanya adalah alat, bukan identitas. Harta yang seharusnya mendekatkan kita pada akhirat, bukan menjauhkan kita dari rasa butuh kepada Allah. Karena ketika manusia merasa cukup dengan dirinya, disitulah ia paling dekat dengan kehancuran. Meski dari luar terlihat berhasil. Dari kisah ini, Allah mengajak diri kita agar kita tidak menjadi seperti Korun, kaya di tangan, namun miskin di hadapan Allah. Ya, artinya jika kalian di dalam keadaan takut akan bahaya, ya kan, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Ya, berjalan artinya dalam perjalanan atau berkendaraan. Kalau dulu kan pada masa Nabi itu kendaraannya bukan pakai mobil, ya kan, tapi pakai unta, pakai kuda. Bagaimana caranya salat? Apakah kita harus berdiri di atas unta? Jatuh dong, ya kan? Apakah kita harus berdiri
Di atas kuda juga lebih jatuh lagi. Nah, ada caranya sholat di atas kendaraan. Nah, kalau kita sekarang ini kan enak, ibu-ibu datang ke sini itu kan menggunakan mobil ya. Enak sholat di mobil sambil duduk bisa. Ya. Mobilku, masjidku. Jadi sholat duha, Bapak Ibu misalnya pergi ke kantor, di rumah tadi nggak sempat sholat duha, sholatlah di mobilnya. Ya. Kalau kita di pesawat, kita gimana? Nggak ada wudhunya kan? Hanya untuk diminum, hanya untuk toilet di situ kan? Nah kita bisa tayamum, sholatnya bisa sambil duduk, tayamumnya di belakang sandaran itu bisa kan? Selalu ada kemudahan di balik setiap kesulitan itu ya. Sakit kepala, minum Panadol Extra. Baru, isi 4, harga terjangkau. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bersama membangun tanah air dengan Mortar LM. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Sakit kepala, minum Panadol Extra. Baru, isi 4, harga terjangkau. Nah, jadi dimanapun ada persoalan Bapak Ibu sekalian, selalu berpikir juga, siapa tahu ada distingsi pengecualian diberikan Allah. Ya, kalau kita dalam keadaan berperang atau dalam padang pasir itu kan, bahkan sepatu kita nggak usah dibuka. Kalau kita sudah berjalan 3 hari, ya cukup di supnya itu dioleskan aja air di atas sepatu itu. Kalau dijamin bahwa di padang pasir kan nggak ada najis ya kan. Kecuali kalau ada najisnya bersihkan dulu. Nah, jadi saya kira ini yang mungkin ada yang ingin bertanya hal ini. Ada punya pengalaman di perjalanan atau apa? Silakan Bu. Ya, Siapa dulu nih? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya mau bertanya, Prof, kalau kita tetap melakukan sholat dalam kondisi seperti itu diperbolehkan, lalu bagaimana kondisinya membuat kita tidak khusyuk karena pakaian kita pakai tidak layak, bau dan najis. Terima kasih. Bagus ya. Mungkin berkeringat ya kan, berjalan kan berkeringat kita. Kemudian juga mungkin kepercik air dan sebagainya. Yang penting tidak najis Bu ya, bisa dipakai. Dalam keadaan berkeringat pun juga jangan takut. Mungkin bagi kita itu bau ya, tapi bagi Allah belum tentu. Kalau kita berpuasa seperti sekarang kan, bau nggak mulut kita kalau berpuasa. Tapi di pandangan Allah itu seperti parfum. Jadi bau mulutnya orang berpuasa itu nanti seperti parfum. Bau yang sangat harum ya. Jadi pakaian kita yang berkeringat itu, tapi dengan cinta kita terhadap Allah, tetap kita beribadah, maka lupakanlah. Ya Allah, dalam keadaan seperti ini pun juga aku tetap beribadah. Aku beribadah kepadamu bukan hanya dalam keadaan pengertian aku neces pakaiannya, aku bersih. Dan dalam keadaan seperti ini pun juga, aku tetap mengabdi kepadamu, menyembah kepadamu. Lihat sahabat Nabi, dalam keadaan berperang, berlumuran darah, tetap ya salat. Ada salat peperangan kan Bu? Ya, jadi kalau salat perang itu saat pertama itu ruku, yang di belakangnya itu saat kedua itu berdiri. Bangkit lagi saat pertama, gilirannya dia ruku di belakang. Jadi ada tekniknya salat perang. Nah, ketika ada yang sujud, ada yang jaga. Ya, jangan sampai nanti ada panahan dari musuh itu kan. Jadi teknik salat dalam peperangan. Ini jarang kita lakukan di Indonesia karena kita aman ya. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada ya, pertanyaan Ibu tadi sangat bagus untuk kita semuanya. Jangan menjadikan alasan pakaian saya kotor, ya kan, nanti di rumah aja ada dirafel. Salat dalam keadaan berkeringat,
ya, karena berjuang di sisi Allah. Misalnya kita menolong orang banjir kan, bagi saya daripada nanti kita ke rumah nggak dapat waktu salat, training spark, udah banjir, ya, basah-basahan, Allahu Akbar, lihat aku ya Allah, dalam keadaan basahku seperti ini, aku tetap sujud di hadapan kebesaran-Mu. Allah akan senang aku menyaksikan Engkau. Jadi jangan ditentukan oleh seleranya. Begitu pentingnya salat, begitu pentingnya beribadah. Puasa kan juga begitu. Waduh, bagaimana saya berpuasa di luar negeri ini? Banyak orang merokok di samping kanan kiri saya, nanti kita hirup bagaimana tuh? Pokoknya puasa ya Allah, Engkau Maha tahu. Aku sudah mencegah segala macam, tapi ini kenyataan terjadi pada diri saya. Terserah Engkau ya Allah. Ya, Tuhan juga akan menyaksikan ini hamba aku dalam keadaan seperti apapun, dia tetap istiqamah, konsisten untuk beribadah. Jadi jangan cari-cari alasan untuk melemahkan, itu yang sangat penting. Oke Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.